iGas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Dari bunyi sambutan salamnya nampaknya habis makan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham shaghirana, tak sayang kepada anak-anak. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada orang tua, guru kita, abuya kita, yang membimbing secara rohani kita. Kalau ayah mengasih makan, emak membesarkan, maka guru mendidik, mendekatkan diri kepada Allah. Al-Mukarram Syekhuna Bukhari beserta para asatidz, beserta para sahabat-sahabat saya, tak dapat saya sebut satu persatu, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki namanya Habib Bourguiba. Siapa namanya? Habib Bourguiba. Suatu hari Habib Bourguiba di depan televisi membuka air minum. Kepada seluruh rakyatku, marilah kita minum bersama-sama. Kira-kira ngajak orang minum di depan TV boleh apa tak boleh? Boleh apa tak boleh? Boleh. Ngajak orang minum. Kepada seluruh rakyatku, kata Habib Bourguiba, mari kita minum. Tak salah. Yang jadi masalah siang Ramadan. Siang-siang bulan puasa, acara live langsung di TV nasional. Kata Habib Bourguiba, mari kita minum, karena puasa ini hanya menghilangkan etos kerja. Pegawai-pegawai karyawan yang ada di pabrik minyak zaitun, badannya lemas tak bekerja. Karena pekerja lemah, maka akhirnya ekspor impor kita jatuh, income negara tidak lagi masuk. Maka dengan ini saya mengajak semua rakyat, mari kita minum bersama-sama. Akhirnya, kamu belum tepuk tangan, mengajak minum bulan puasa. Akhirnya Allah Ta'ala menghukum Habib Bourguiba. Habib Bourguiba digulingkan, diganti dengan presiden yang baru, namanya Presiden Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin pun ketika datang angin puting beliung, tumbang, terjadi revolusi yang luar biasa. Negara yang saya ceritakan ini bernama Tunisia. Letaknya di Afrika Utara. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Samudra Atlantik, Andalusia, Real Madrid, Barcelona. Apakah agama Islam hilang di Tunisia hari ini? Tidak. Presiden zalim, aniaya, benci Islam, benci Ramadan. Hari berganti, musim berubah, tapi Islam tetap kuat di Tunisia. Apa yang menyebabkan? Karena ada pesantren namanya pesantren Zaituna. Apa namanya? Zaituna. Yang sekarang sudah jadi universitas, namanya
Universitas Zaituna. Mudah-mudahan salah satu dari adik-adik dapat beasiswa dari Zaituna. Lalu kemudian di seberang Andalusia, di seberang Tunisia, habis itu Aljazair. Aljazair dijajah oleh Prancis. 150 ton emas yang dipakai oleh Prancis untuk menghancurkan 3 negara, Tunisia, Aljazair, Maroko. Diceritakan oleh ulama besar Al-Azhar dari Kairo, Mesir, bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali. Syekh Muhammad Al-Ghazali punya murid, itulah ketua ikatan ulama dunia sekarang, namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sekarang ibu-ibu punya cincin 1 gram aja ke pasar beli kangkung berapa? 150 ton emas. 1 gram emas harganya lebih kurang 1 juta berapa gitu. Tapi karena kita udah lama kenal, 1 juta aja lah. Bayangkan 150 ton. 1 ton itu 1000 kilo. 1 kilo itu 1000 gram. 1 on itu 100 gram. 1 gram itu 1 juta. Bertriliun-triliun. Apakah Islam hilang di Aljazair? Tidak. Kenapa? Karena ada pesantren. Di Aljazair itu banyak sekali pesantren. Di antaranya adalah salah satu dari wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang Mesir, Al-Azhar yang pernah dikirim ke Aljazair, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa namanya? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wahai Tuan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ya, kamu dikirim ke Aljazair untuk berdakwah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, jauh betul Aljazair, aku tak mau. Suatu malam dia bermimpi. Dalam mimpi itu nampaknya ada seorang ulama bersorban, berjubah, jenggotnya putih. Dan Syekh itu berkata, "Limadza la tahduru ila baladi?" Kenapa kau tak mau datang ke negeriku? Terbangun Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa yang ku tengok dalam mimpiku itu mengatakan, kenapa kau tak mau datang ke negeriku? Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi setuju. Saya mau datang ke Aljazair. Begitu dia sampai ke Aljazair, pas sedang disambut ramai-ramai, tiba-tiba nampaknya Syekh yang dalam mimpinya itu sedang duduk. Ini yang kulihat dalam mimpi. Itulah dia mursyid tarekat Syaziliyah bernama Syekh Bil Qaid. Siapa namanya? Syekh Bil Qaid. Pemimpin. Sampai hari ini sudah meninggal dunia, dilanjutkan oleh anaknya. Hanya saja istilah pesantren di Aljazair itu tidak namanya pesantren, namanya zawiyah. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain namanya. Di Jawa pesantren, di tempat kita namanya daya. Kalau di daerah Melayu namanya pondok, tapi isinya sama. Apa yang hari ini masih adakah penjajahan di atas dunia? Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri. Masih ada 2 pulau yang dijajah. Satu nama pulaunya Septa, satu lagi nama pulaunya Melilla. Lagi nama pulaunya Melilla. Yang penjajahnya adalah Spanyol. Spanyol itu di samping Portugis atau disebut juga dengan Portugal. Portugal itu nama negara, bukan singkatan dari Persatuan Orang Tua Gatal. Sebelah utaranya dijajah oleh Spanyol. Sebelah selatannya, ini utara, ini selatan. Selatannya dijajah Spanyol, utaranya dijajah Prancis bertahun-tahun. Tapi sampai hari ini umatnya masih tetap bersyahadat karena di situ ada pesantren tertua di dunia, namanya pesantren Al-Qarawiyyin. Apa namanya? Kenapa Ustaz Somad dari tadi setiap menyebut nama, setiap menyebut pesantren diulang-ulang? Karena supaya lekat di kepala,
karena akan masuk UAS, ujian akhir semester. Negeri ini tempat tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu bahasa Arabnya maghrib, maka disebut negeri itu negeri maghribi. Karena orang barat susah menyebut maghrib, akhirnya ditulis MOROCCO, Maroko. Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Kebetulan saya 2 tahun tinggal di Maroko. Ustaz kuliah di mana? Saya kuliah di Maroko, Pak. Dekat dari Merauke. Merauke di Papua, Irian Jaya. Maroko di Afrika Utara. Dan di sana pernah penjajahan luar biasa. Tapi sampai hari ini Islam masih tetap berjaya karena ada pondok pesantren. Sekarang datanglah seorang dari Prancis, namanya Napoleon Bonaparte. Siapa namanya? Napoleon Bonaparte. Masuk dia ke dalam Al-Azhar naik kuda, dipijakkannya sepatu kulit yang sampai ke lutut dengan angkuh dan sombong. Ditangkapnya semua ulama-ulama, dibariskannya di Al-Azhar. Bariskan semua. Setelah ulama dibariskannya di Al-Azhar dengan gagah perkasanya dia, diambilnya mesin listrik. Setelah itu disetrumnya ulama. Terkejut ulama itu. Dia mengatakan, inilah peradaban barat yang baru. Prancis menjajah Mesir, Inggris menjajah Mesir. Tapi sampai hari ini apa yang terjadi? Apakah akidah orang Mesir berubah? Tidak, karena di sana ada pesantren tertua, namanya pesantren Al-Azhar. Dan yang di depan ini adalah alumni Al-Azhar. Saya umur lahir 1977, sekarang 2022, berarti sudah umur 45 tahun. 20 tahun sebelum saya sampai ke Al-Azhar, sudah ada orang yang tamat dari Mesir. Itulah dia guru kita Al-Mukarram Syekh Bukhari. Guru kalian semua, guru kita semua. Tapi kami tak merasa jauh dengan beliau, walaupun jarak umur kami 20 tahun, macam sebayanya. Begitulah dia bisa menurunkan bahasanya, menurunkan egonya, menurunkan keangkuhannya, sehingga hubungan kami bisa dekat. Mudah-mudahan bersama di Darul Iman, bersama bulan Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko. Semua negeri ini bisa bertahan karena pesan. Ada seorang laki-laki namanya Omar Mokhtar. Siapa namanya? Omar Mokhtar. Omar Mokhtar melawan penjajahan Itali. Presiden Itali yang menjajah Libya namanya Mussolini. Siapa namanya? Mussolini dengan bedil besi, dengan pistol, dengan mobil tank, sementara Umar Mokhtar dengan senapan angin dan naik kuda, naik onta. Akhirnya Umar Mokhtar ditangkap. Waktu Umar Mokhtar ditangkap, ditanya, "Hai Umar Mokhtar, ya, kami pakai bedil, senapan mesin, kau pakai senapan angin. Kami pakai tank, kau pakai kuda. Apa yang membuat kau tak takut melawan kami?" Apa kata Umar Mokhtar? Allah hanya menyuruh aku berbuat, hasilnya serahkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya Umar Mokhtar digantung sebagai syahid. Sampai hari ini yang dikenang dalam sejarah Islam, Umar Mokhtar sebagai seorang syuhada, dan dia dibesarkan di lingkungan pesantren yang ada di Libya. Ini yang saya ceritakan adalah negara-negara di Afrika Utara, dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko.
semuanya pernah terjajah, semuanya pernah terzalimi, tapi tetap bertahan. Barokah pesan. Sekarang kita kembali ke Indonesia. Setelah berpetualang jauh dari Afrika Utara, Indonesia dijajah oleh Belanda, betul? 350 tahun. Setelah itu Belanda pulang, tinggal teror Belanda. Setelah itu datang Jepang 3 tahun setengah, betul? Akhirnya Jepang diledakkan Amerika, Hiroshima, Nagasaki. Mereka pun pulang, yang tinggal selok Jepang. Dan kita dengan bangga, Bung Hatta bersama Presiden Soekarno, Bung Hatta dengan ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Kita pun merdeka. Belanda masuk, Jepang masuk, Portugis masuk, Inggris masuk. Apakah orang Indonesia hari ini beralih dari Islam? Tetap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa? Karena di Nangro, Aceh, Darussalam masih ada daya-daya. Di Jawa, pondok pesantren. Di negeri Mandailing, Natal, masih ada pondok-pondok. Yang rata-rata pondok-pondok ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka 1945. Mana yang lebih tua? Daya atau Indonesia? Ya. Ketika PKI bergejolak, yang mereka bunuh ulama. Kenapa mereka bunuh ulama? Karena mereka tahu umat ini adalah mobil, mesinnya adalah ulama. Ada gunanya mobil kalau mesinnya tak hidup? Mau adik-adik dikasih mobil, tapi mesinnya tak ada. Itu apa? Umat ini tak bergerak kalau tidak ada ulama. Dan ulama dicetak di pesantren. Kalau pesantren ini hancur, maka Indonesia ikut hancur. Belanda terusir karena pergolakan di Surabaya tanggal 10 November. Allahu Akbar. Akhirnya Belanda pontang-panting, tunggang langgang, lintang bukang. Kenapa 10 November orang mengamuk? Karena tanggal 22 Oktober ulama mengeluarkan fatwa bahwa berperang melawan Belanda adalah mati syahid, iskariman au mut syahidan, mati syahid atau hidup mulia. Jadi kalau mau menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Islam, maka mesti masuk pesan. Hai guys official.